negara-negara Arab kalau berkonflik, berperang, itu menggunakan senjata-senjata canggih. Satu sama yang lain. Saudi punya senjata besar, ya. Emirat, Qatar, Iran. Ya. Dari mana senjata itu? Senjata itu dibeli dari negara-negara industri. Negara barat sebagai pemasok senjata. Kalau penjual senjata tidak ada konflik, barangnya nggak laku. Maka konflik perlu diciptakan. Jadi mutar. Kalau ada konflik dia nggak punya uang, ya nggak bisa beli senjata kan? Tapi negara Arab karena minyaknya itu banyak, uangnya banyak, ya uangnya banyak, jangan dilakukan untuk hal-hal yang positif, ya. Ciptakan kondisi ketidakpercayaan satu sama lain dan ingin berperang, ya. Maka uang itu akan dibelikan senjata. Semakin kuat konfliknya, beli senjatanya semakin banyak. Lagi-lagi yang diuntungkan, ya, Barat diuntungkan dengan minyaknya. Uang yang sudah diberikan kepada orang Arab tidak serta-merta kemudian langsung mereka gunakan, tetapi juga digunakan untuk beli senjata. Sebenarnya kan balik lagi gitu ya. Senjata buat memerangi mereka, kemudian ketika mereka hancur butuh rekonstruksi dan lain sebagainya, bangun dan sebagainya, siapa yang datang akan membangun, ya, yang bayar dan lain sebagainya. Jadi konfliknya menjadi semakin tidak terkendali. Itu karena tadi itu ya, negaranya kaya, potensi konflik, senjata masuk. Tapi kalau negaranya miskin, ada konflik, banyak investor luar nggak banyak yang masuk gitu, karena nggak ada duitnya. Jadi kalau kita konflik ini di Jakarta atau di Bogor ya, ada perseteruan antar kampung. Itu kan maksimal mereka beli ketepel ya, atau bahkan molotov, itu kan harganya, dan nggak mengundang industri luar untuk membiayai untuk jualan di sini gitu, karena tidak prospek. Tetapi kalau Iran yang perang, Saudi yang perang, rame, karena yang jualan senjata banyak berbondong-bondong karena mereka punya duit. Untung kita duitnya nggak banyak gitu ya, kalau konflik nggak perlu beli senjata yang aneh-aneh ya. Pakai ketepel, lempar batu gitu ya, itu sudah maksimal. Setelah itu capek masing-masing. Tapi kalau di sana ya disupport ya dengan senjata mahal. Oke, next. Nah, bagaimana cara menguasai sumber daya alam? Di negara-negara besar itu secara geopolitik ya, dia sebut sebagai negara besar, badannya besar, tapi dia butuh energi, dia nggak punya. Dia lihat sebelahnya ada negara banyak energi, nggak begitu kuat, bahkan kadang belum paham tentang penggunaan energi ya, itu harus dikuasai. Kalau negara itu paham tentang penggunaan energi, paham tentang sumber daya alam, maka sumber daya alam itu jadi mahal. Karena dia kelola, kemudian dia akan jual kepada mereka dalam bentuk yang sudah jadi kan gitu ya. Selama ini kan yang diambil adalah sumber daya alam mentah ya, disedot, elit-elitnya diberikan kompensasi, rakyatnya kondisikan untuk konflik satu sama yang lain, termasuk di wilayah-wilayah yang penuh dengan sumber daya alam itu. Jadi kalau mengalahkan secara langsung itu berat ya. Maka cara yang terbaik adalah negara itu disuruh perang dulu dengan sesamanya. Maka diadu ya. Ini kalau di Garut tuh adu domba ya, pasti kan ada yang kalah kan? Ada yang kalah, nah yang menang yang dibantu. Maka yang dibantu itu akan berterima kasih kepada yang menolongnya. Maka dia akan bisa mudah menguasai, termasuk juga mendapatkan akses sumber daya alam. Nah, harusnya kan kalau secara rasional, kalau nggak punya sumber daya alam, beli, kerjasama gitu ya, yang saling menguntungkan. Tetapi kan tidak semua punya pemikiran atau aturan seperti itu. Maka kan di dalam Islam kan baik ya,
segala sesuatu ya harus muamalah ya jual beli ya. Riba tidak diperbolehkan kan gitu ya, untuk mengatur agar terjadi keadilan, apalagi mengambil orang lain, barang orang lain ya dengan tujuan untuk menguasai. Jadi bagaimana menguasai sumber daya alam negara lain ya, lakukan divide et impera. Nanti akan dicari ini potensi apa sih yang bisa menimbulkan konflik ya. Dan itu nanti bisa disulut. Begitu meluas maka fokusnya pasti pada konflik ya. Dia tidak fokus kepada sumber daya alamnya. Oke, berikutnya. Nah, Amerika kenapa sangat kuat di Timur Tengah ya? Dia perlu minyak, maka minyak harus suplainya harus diamankan, lalu lintasnya harus diamankan. Maka tentara-tentaranya dibawa ke sana untuk mengamankan suplai minyaknya. Karena itu sangat strategis. Sehari berhenti mereka bisa kolaps, maka itu harus mereka lindungi. Kemudian memastikan bahwa negara Timur Tengah yang kaya dengan minyak itu dekat dengan Amerika. Dia mau jual minyaknya ke Amerika, dan karena dia pernah mengalami ada boikot minyak 73 perang Israel Arab ya, ketika negara-negara Arab memboikot tidak menyalurkan minyak kepada para pendukung Israel, maka kemudian mengalami krisis ekonomi. Eropa krisis, Amerika krisis, maka ini harus diatur jangan sampai digunakan untuk boikot. Nah, Israel adalah sekutu utama guna melindungi kepentingan di Timur Tengah. Jadi sekutu barat ya memang Israel ya. Ketergantungan dengan Amerika dan ketidakstabilan politik membuat negara-negara Arab merevisi hubungannya dengan Israel. Maka yang dilakukan oleh Israel itu kan banyak menyerang negara-negara Arab ya. Diserang Lebanon, diserang dulu Mesir, diserang ya, Jordan diserang, tetangga diserang. Ketika kemudian mereka dalam kondisi terancam, setelah itu ditawari untuk damai. Tanahnya diambil dulu, setelah itu mau dikembalikan tapi damai. Ya. Tidak perlu menuntut kemerdekaan Palestina, tapi mereka aman. Iran juga kan diserang ya, dibombardir. Setelah itu kan diajak negosiasi. Nah, Lebanon juga seperti itu. Sehingga negara-negara yang terancam akan merevisi hubungannya dan cenderung ya bisa saja menjadi lebih dekat kepada Israel ataupun kepada Amerika. Oke, berikutnya. Nah, ada yang disebut dengan perang dingin ya, Amerika dan Soviet. Jadi di Timur Tengah itu sebenarnya refleksi konflik itu juga perang antara Amerika dengan Uni Soviet. Tetapi yang menjadi ladang pertempuran bukan di Amerika dan bukan di Soviet. Yang hancur bukan Amerika dan bukan Soviet. Bom-bomnya itu adanya di Timur Tengah. Negara yang penuh kaya dengan minyak dan lain sebagainya. Kan unik ya. Negara Barat menciptakan rudal dan lain sebagainya, itu tidak pernah dites di Jerman, tidak pernah dites di negara-negara lain, tetapi tesnya di Irak, di Sudan, dan lain sebagainya. Ya. Siapa yang menggunakan bukan negara Barat yang menggunakan, tetapi negara-negara yang ada di situ. Di Yaman perang saudara, ya, masing-masing beli senjata. Rudal-rudal itu digunakan juga untuk membunuh saudaranya sendiri. Suriah juga seperti itu kan, yang menjadi korban kan, yang mengungsi itu kan jutaan orang Suriah, yang terbunuh jutaan orang Suriah. Senjatanya didapat dari mana? Ada yang dari Amerika, ada yang dari Rusia, ya, untuk menghancurkan negaranya sendiri. Ya, negara-negara yang menentang Amerika biasanya tadi itu ya dihancurkan. Irak, Libya, AS, bahkan Suriah, ya, kemarin kan sudah jatuh ya. Kemudian setelah itu diminta bisa bekerja sama dengan Amerika atau Israel. Isu tentang perang Sunni atau perbedaan Sunni Syiah menjadi sangat kuat ya, antara Israel, antara Saudi dengan Iran gitu ya. Ada Israel. Kalau Saudi ditanya lebih suka berhubungan memiliki hubungan dengan Iran atau dengan Israel kan itu ya.
yang menjadi musuh mereka Israel atau Iran. Tapi karena menguatnya Sunni Syiah itu ya lebih baik bersama Israel daripada bersama dengan Iran yang dianggap Syiah. Karena itu ada sejarah permusuhan yang panjang. Nah, itu menjadi potensi-potensi konflik yang memang bisa digunakan ya untuk negara luar guna menguasai suatu negara. Oke, next. Hubungan AS dan Amerika menjadi sangat kuat ya. Awalnya AS lebih tertarik menjalin hubungan dengan negara-negara Arab penghasil minyak. Israel itu lebih banyak didukung Inggris, Prancis. Ya. Tapi tahun 60-70 karena Uni Soviet mendukung negara-negara Arab yang anti Amerika, akhirnya AS juga ya mulai masuk ya ke kawasan itu yang pada intinya sebenarnya konfliknya antara AS dengan Soviet. Kepentingan rezim Arab yang terancam kekuasaannya karena kita tahu bahwa negara-negara Arab sebagian besar itu kan monarki, demokrasi tidak berjalan. Maka ketika mereka khawatir kekuasaannya terancam, dia perlu backup dari luar. Atau ketika terjadi konflik banyak faksi, begitu ada yang mengundang pihak luar masuk, ini yang akan semakin menimbulkan masalah ya. Jadi suatu negara tidak mampu untuk mendamaikan negaranya sendiri, kemudian mengundang ya negara-negara luar untuk masuk, nanti semakin banyak kepentingannya. Oke, next.